bersama Bu Erlin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah siap? Mari kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan memuji Tuhan, ku daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Kau ada di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Adik-adik di rumah, adik-adik tetap semangat ya walaupun ibadah di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan adik-adik. Baik adik-adik, mari kita berdoa mengawali ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup mata kalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah menyertai kami semua Tuhan. Kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun hanya melalui ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami semua Tuhan, agar kami bisa bersatu, memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kalau tadi kita sudah bahasa Indonesia, sekarang karena kita itu ada di gereja Kristen Jawa, kita akan memuji Tuhan dengan bahasa Jawa. Semua pasti bisa. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Siji Loro Telu. Saged nggih sedaya nggih? Nah, kita akan pakai bahasa Jawa.
bersama-sama dan diserahkan ke gereja. Kita akan memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus yang di surga, kembali Tuhan kami menghadap kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adikku, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian lagi. Firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada minggu pagi ini, Bu Eni akan menemani kalian di dalam penyampaian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Yang kita beri judul, Kita Semua Ditolongnya. Anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan Yesus, kalian pasti sudah pernah dengar nubuat-nubuat yang pernah Tuhan Yesus lakukan untuk umatnya yang membutuhkan pertolongannya. Nah, pada cerita pada pagi hari ini,
berhubungan dengan nubuat-nubuat yang pernah Tuhan kerjakan untuk umatnya yang meminta pertolongannya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, Bu Eni akan mulai ya. Perbedaan mempunyai kecenderungan banyak orang yang sering pilih kasih dalam bersikap terhadap sesama. Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang sama untuk semua orang. Ia mengasihi dan mau menolong semua orang, baik orang-orang yang oleh dunia ini dianggap terhormat, orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja, ataupun sebagian yang lain yang dianggap kurang terhormat. Di saat Tuhan Yesus mengajar banyak orang, tiba-tiba datanglah kepadanya seorang bapak. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Kepala ibadat memohon Yesus menyembuhkan anaknya. Ia sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Anak perempuan saya baru saja meninggal. Sudikah engkau datang untuk menjamahnya, supaya ia hidup lagi?" Kepala rumah ibadat itu percaya Tuhan Yesus dapat menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati. Tuhan Yesus menerima permintaan dan berjalan menuju ke rumahnya. Di dalam perjalanan menuju rumah kepala ibadat, Tuhan Yesus beserta rombongan, diam-diam ada orang yang juga berharap Tuhan Yesus menyembuhkan sakitnya. Dia adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Darah terus keluar dari tubuhnya selama 12 tahun itu. Sehingga selama kurun waktu itu ia dianggap najis oleh orang Yahudi. Ia mengikuti perjalanan Tuhan Yesus beserta rombongan dan berusaha mendekati Tuhan Yesus. Di dalam hati perempuan itu berkata, "Asal saja saya menyentuh jubahnya, saya pasti sembuh." Lalu, setelah dekat dan sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan bahwa ada yang menyentuhnya. Saat ia berpaling, dilihatnya perempuan itu. Dan Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga perempuan itu sembuh. Ia sangat bersukacita. Penyakit dan stempel najis yang sudah 12 tahun dialaminya itu hilang karena Tuhan Yesus menyembuhkannya. Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah kepala rumah ibadat. Sesampainya di sana, sudah banyak orang yang berkerumun meratap dan menangisi anak kepala rumah ibadat yang meninggal itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, anak ini tidak mati tetapi tidur." Orang-orang itu menertawakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar, menyentuh tangan anak itu, dan kemudian membangunkannya. Yesus menghidupkan anak perempuan itu, dan ia hidup dan bisa berbicara lagi. Banyak orang yang menjadi kagum pada Tuhan Yesus. Dalam 2 karya penyembuhan ini, Tuhan Yesus menolong 2 orang yang statusnya sangat berbeda. Yang satu, kepala rumah ibadat yang dipandang terhormat karena perannya bagi penyelenggaraan ibadah umat. Sedangkan perempuan yang sakit pendarahan itu
tidak dipandang terhormat antara lain karena bagi orang Yahudi, perempuan lebih rendah statusnya daripada laki-laki. Seorang yang mengeluarkan darah dari tubuhnya dianggap najis. Ia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain dan juga tidak boleh mengikuti ibadah. Melalui cerita pada pagi hari ini, ada dua hal yang bisa kita terapkan tentang firman Tuhan. Hari ini mengisahkan bahwa baik kepala rumah ibadat yang terhormat maupun perempuan yang sakit pendarahan yang tidak dikenal namanya sama sekali sama-sama ditolong oleh Tuhan Yesus. Ia tidak membedakan orang saat memberikan pertolongan. Yang kedua, melalui cerita ini anak-anak diharapkan dan diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus mau menolongnya, percaya bahwa Tuhan Yesus mau menolongnya tanpa membedakannya dari anak-anak yang lain. Dengan datang kepada Tuhan Yesus, berdoa dan memohon pertolongannya, Tuhan Yesus berkenan menolong kita. Selain itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mau belajar untuk meneladani sikap Tuhan Yesus dengan siap menolong sesama tanpa membeda-bedakan keadaan mereka. Kiranya anak-anakku semua selalu diberikan kesehatan dan bisa menerapkan firman Tuhan ini di dalam perilaku kehidupan kalian di rumah. Siap menjalankan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa lagi. Bu Eni akan kembalikan lagi ke Bu Erlin ya. Salam sehat, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ingat ya, kalian harus tetap semangat memuji Tuhan. Dan jangan lupa rajin berdoa. Dan tidak lupa kalian juga selalu memuji Tuhan. Apalagi ya? Membaca Alkitab. Iya. Selain itu, adik-adik jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian ya. Tidak lupa selalu cuci tangan. Dan kalau kemana-mana memakai masker. Ingat ya adik-adik, tetap semangat di rumah terus. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua. Engkau melindungi kami semua Tuhan. Engkau sertai kami dan Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Engkau jauhkan kami juga dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan para majelis, juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan bisa ikut kebaktian melalui online Tuhan. Engkau jamah juga Tuhan mereka yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga kami Tuhan dalam kami belajar, agar kami semua bisa menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan, bentar lagi kami juga akan melakukan banyak sekali kegiatan. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Nyender ing sisi sopo. Nah, bisa ya semuanya?